Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk teman-teman semua yang ada di rumah dengan tema yaitu sejarah bisnis retail. Oke, sebelum kita masuk ke sejarah, tentunya teman-teman udah pada tahu belum apa itu bisnis? Bisnis atau niaga adalah suatu kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa untuk mendapat profit atau laba. Oke, dari mungkin semua teman udah tahu kalau bisnis itu pasti hal yang menghasilkan duit atau uang ya. Nah, bisnis retail sendiri adalah sebuah usaha atau toko, misalkan toko, tapi dia menjualnya eceran yang untuk digunakan oleh konsumennya sebagai bahan konsumsi ataupun untuk diperjualbelikan lagi, misalkan minimarket atau toko-toko lainnya. Kita mulai pada tahap fase pertama. Ini fase paling awal di mana bisnis itu baru dimulai, yaitu fase sebelum transformasi kemerdekaan, yaitu tepatnya sebelum 1960-an ya. Jadi pada masa itu perdagangan itu masih sangat tradisional, berarti kayak pasar lah. Ada duit, ada barang. Dan waktu itu juga masih digunakan sistem barter, atau misalkan seorang nelayan ingin membeli beras kepada seorang petani, dia menukar dengan sebuah ikan untuk mendapatkan beras itu. Jadi pada masa saat itu masih digunakan sistem barter untuk kegiatan jual beli barangnya. Oke teman-teman, untuk fase yang kedua ini pada tahun 1960-an. Pada tahun ini yaitu ada satu pelopor di Indonesia dalam bisnis retail pertama di Indonesia, yaitu Toserba Sarina. Toserba Sarina ini didirikan oleh pemerintah di bawah naungan Departemen Perdagangan. Lokasi yang dipilih yaitu di Jalan MH Tamrin. Sampai sekarang masyarakat yang sekiranya lahir pada tahun itu masih mengingat bahwa Toserba Sarina merubah sejarah perekonomian Indonesia, karena Toserba Sarina ini sekaligus menjadi peluang pekerjaan karyawan bagi penduduk Indonesia. Oke teman-teman, untuk fase yang ketiga ini pada tahun 1970 sampai dengan 1980 ada satu pelopor yang bernama Abdul Latif. Dia adalah seorang politikus sekaligus pembisnis yang berkarisma. Pada tahun 1972 dia mendirikan pasar raya yang termotivasi oleh Toserba Sarina. Dan semenjak saat itu disambunglah dengan berdirinya Matahari, Golden Truly, Ramayana, dan juga drugstore atau yang bisa kita sebut sekarang sebagai apotik. Untuk fase yang keempat. Fase yang keempat ini pada tahunnya, pasti semua pada tahunnya siapa? 1990-an, atau bisa kita sebut kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya tahunnya Dilan. Oke, pada tahun ini sudah sangat berkembang perekonomian Indonesia, yaitu pada bidang bisnis karena sudah bermunculan department store dan juga butik atau high fashion. Dan dari situ juga muncullah seperti kita lihat sekarang ini, seperti Indomaret dan Alfamart. Dulu namanya bukan Indomaret ataupun Alfamart, karena dulu namanya adalah Indogrosir dan Alfa. Saat itu mereka masih menjual grosiran, belum termasuk eceran, tapi mereka sudah merintis ke dunia bisnis retail lokal. Teman-teman, untuk fase yang kelima ini, yaitu pada masa 2000 sampai dengan 2010, itu sudah berdiri yang namanya Hypermart dan juga Giant. Mereka ini sebuah bisnis e-commerce retail yang terbesar ya kalau sekarang kita dengar. Mereka ini saling tidak searah, atau mereka ini saling ingin berkembang dengan sendirinya. Jadi pada saat itu strategi pendekatan marketingnya sudah tidak lagi satu arah. Jadi sudah banyaklah cara-cara yang mereka lakuin untuk mendapatkan target pasar mereka sendiri. Akibatnya banyak retail mesti berubah mengikuti perkembangan yang terjadi. Contoh, perkembangan periklanan. Mereka sudah menggunakan iklan di jalan raya atau di televisi, radio, karena mungkin tahun itu teknologi belum sangat berkembang. Tapi yang jelas
perusahaan pada saat itu sangat gencar dengan strategi marketing yang berbeda-beda untuk berhasil merebut target pasar mereka sendiri. Oke, untuk yang terakhir, ini fase yang ke-6, masa 2010-an sampai dengan sekarang. Oke, dari masa 2010 kita sudah sangat berkembang banget sampai sekarang 2020. Dan pada masa itu juga kita sudah melihat banyak sekali bisnis-bisnis retail yang sudah menjadi waralaba di Indonesia ya. Dan banyak juga usaha-usaha para orang Indonesia yang sudah sukses di jalur bisnis. Tapi dari semua itu ada satu perubahan dari bisnis retail, yaitu adalah online shop. Teman-teman semua pasti udah tahu, apalagi cewek nih. Cewek pasti suka banget yang namanya belanja online karena nggak ribet. Jadi kita hanya duduk di rumah, memilih barang yang kita inginkan, lalu kita pesan, dan barang itu akhirnya sampai. Tanpa harus kita ribet-ribet pergi ke department store, memilih lama-lama, akhirnya kita pulang dengan barang yang kita inginkan. Lebih simpel online shop kan? Tapi online shop ini menjadi pengaruh sangat besar untuk saat ini. Karena semenjak online shop ini hadir, bisnis di Indonesia ini sudah mulai renggang ya, atau misalkan kayak department store itu saja sudah 50% mereka sudah beralih ke bisnis online. Jadi sekarang ini lebih efektif pada bisnis online dibandingkan bisnis e-commercial seperti department store. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang sejarah bisnis retail secara singkat ya. Untuk ada yang kurang dipahami bisa langsung komentar aja, nanti bakal saya jelasin lagi jika itu memang benar-benar belum dimengerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan bisnis retail sendiri pada saat masa perkembangan ini. Yang pertama yaitu perubahan atau kemajuan teknologi. Wow, ini sangat berpengaruh di dunia bisnis tentunya. Karena sekarang serba online, jadi mau nggak mau kalau kita ingin buka usaha, kita ingin maju, itu harus menggunakan online, via online. Seperti marketplace online, ya banyak contohnya ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Mereka adalah para bisnis retail yang menjual barang melalui online. Dan omsetnya bisa hampir setara dengan department store yang membuka toko di setiap kota ya. Yang selanjutnya yaitu perubahan tren. Perubahan tren ini sangat berpengaruh banget loh di dunia bisnis. Karena apapun yang trending itu pasti yang akan menjadi produk paling terlaris. Misalkan kita ambil contoh barang elektronik itu smartphone. Smartphone ini dulu paling laku banget di eranya. Tapi seiring berkembangnya waktu, dia akan tergantikan dengan smartphone yang seperti model begini. Yang sudah mulai layar sentuh dan mulai ada tombol di sini untuk navigasinya. Dan sampai saat ini perkembangan smartphone semakin pesat banget sampai akhirnya muncul lagi smartphone tipe seperti full layar yang sudah tidak ada tombol sama sekali di layar, jadi dia menggunakan tombol di dalam layarnya sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen ini penting banget loh. Jika kamu sudah punya pelanggan yang sangat tetap menyukai produk kamu harus semakin berinovasi karena pelanggan itu bisa bosan kalau kamu tidak melakukan inovasi terhadap produk yang kamu jual. Seperti contoh Indomie. Indomie selalu membuat banyak varian rasa, banyak varian modelnya, ada mie goreng dan mie rebus. Itu untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Jadi kayak agar membuat konsumen itu tidak pindah ke produk lain. Rasa tetap sama, tapi berbeda varian karena ada inovasi baru. Jadi pelanggan tidak bosan dengan itu aja lah Indomie rasanya, paling mie goreng kalau nggak mie rebus. Tapi sekarang Indomie sudah mengeluarkan banyak produk dengan berbagai jenis varian rasanya. Oke, ini yang terakhir yaitu penurunan konsumsi. Penurunan konsumsi ini bukan penurunan daya tingkat makan ya. Kalau kita nggak makan pasti kita mati lah. Oke, jadi penurunan konsumsi ini penurunan penjualan atau pembelian seseorang membeli barang itu sendiri. Contoh pasar. Mungkin pasar masih ramai untuk orang-orang di sekitar kampung, tapi untuk di perkotaan pasar itu mulai sepi dan digantikan dengan online, department store online. Ya, karena orang sekarang itu sistemnya dia nggak mau ribet, dia pengen barang itu ada tanpa harus keluar rumah ataupun tanpa harus berdesak-desakan di pasar. Ya karena itu juga ini sangat menjadi tantangan bagi para pedagang.
Oke teman-teman, cukup sekian aja dari saya. Mungkin materi yang saya paparkan kurang jelas atau terbelit-belit, bisa komentar aja, bisa saya jelaskan lagi di komentar. Untuk ada pertanyaan bisa bertanya juga di komentar. Ya mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan sedikit dalam presentasi saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar di rumah. Salam belajar di rumah.